Halo Besti, cuan lover. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Cak Nawi, channelnya orang-orang beruntung. Jangan lupa ambil bantalnya dulu teman-teman, supaya cerita ini masuk ke dalam alam bawah bantal kalian. Oke. Saya sengaja malam-malam upload video ini karena tadi siang saya ada telepon dari kerabat, dari teman, ya kayak saudara lah ya, Jawa Tengah sana. Di Jawa Tengah, beliau berusia sekitar 60 tahunan ke atas, tapi badannya masih sehat, masih seger, masih fit gitu. Beliau mengeluhkan tentang soal bisnis dan permodalan. Nah, karena tadi sinyalnya kurang baik sehingga kita terputus komunikasi. Maka saya upload video ini supaya beliau sekarang bisa melihat gitu ya, bisa melihat dan mendengar cerita saya agar bisa termotivasi dan terinspirasi dari cerita saya ini. Tidak untuk beliau saja, tapi untuk semua teman-teman yang sekarang masih energik, yang masih muda, yang usianya masih seger ya. Nah, maka kalian harus tetap semangat dan jangan putus asa. Kali ini saya bercerita tentang seorang kakek ya, kakek di Malang, di sebuah desa di Malang. Dan saya pernah ketemu langsung ya, ketemu langsung bercerita sendiri. Saya itu kalau cerita mesti gatel hidung saya, nggak tahu. Jadi beliau orang Malang, beliau usia 72 tahun, waktu itu tahun 2019. Ya, mungkin sekarang sudah usia 76-an ya, atau ya 75 76. Beliau ini seorang pengusaha. Kakek ini pengusaha besar di desanya, kemudian seorang tokoh masyarakat juga, memiliki kandang ayam, ayam boiler, kemudian memiliki dia sebagai tengkulak ya, tengkulak pertanian, kalau nggak salah bawang atau lombok gitulah, cabai. Nah, eh, usianya yang semakin menua, beliau mengalami penyakit yang komplikasi. Dia penyakit komplikasi itu mulai dari mohon maaf, ketika dia makan langsung BAB, makan langsung BAB, kemudian penceng ini ya, bagian mulut penceng, telinga pendengarannya juga kurang, sudah mulai berkurang dan keluar, mohon maaf, keluar cairan di dalam telinganya, matanya sudah kabur, ngomongnya juga sudah kelu ya untuk ngomong, terus jalan harus dibopong, dituntun ya sama keluarganya. Nah, terakhir beliau akhirnya berobat kemana-mana, kalau ke dokter, kalau ke rumah sakit ya pastinya akan dioperasi lah, apa macam-macam ya, namanya komplikasi ya dia. Komplikasi ini banyak organ-organ di dalam tubuh ini yang sudah tidak kurang berfungsi secara maksimal. Kemudian beliau berobat kemana-mana di seluruh Jawa Timur, sudah dikunjungi sama beliau, mulai dari alternatif, medis, perdukunan ya, katanya beliau gitu. Kenapa kok seperti itu ya? Karena ada hubungannya dengan bisnis ya. Bisnis semakin banyak persaingan sehingga semakin sepi. Nah, ini mohon maaf, makanya saya tidak sebut namanya, juga mengalami hutang yang bernilai miliaran. Nah, jalan satu-satunya adalah pasrah. Udah.
beliau meletakkan semua kepasrahan dirinya, pasrah, menenangkan dirinya, menjauh dari tempat di mana dia tinggal. Dia kan di Malang ya. Di Malang ini lagi, katakanlah di tempatnya ini lagi ruwet-ruwetnya soal bisnisnya itu. Sehingga dia kan terganggu dengan bisnisnya itu kan. Maka dia hijrah ke tempat lain. Nah, kebetulan tempatnya di Lamongan. Dia hijrah ke Lamongan, kemudian beliau katakanlah untuk menenangkan diri, kemudian memasrahkan dirinya, katakanlah sudah letting go, pasrah sudah, terus tidak mengharap apapun, artinya tidak menganalisa apapun, bagaimana ya nanti kalau saya tinggal usaha saya akan hancur dan sebagainya, peternakan saya gimana. Oh iya, beliau memiliki 2 anak perempuan, di mana anak perempuan ini tidak bisa mengurusi soal bisnis ya. Semuanya ini tidak bisa mengurusi soal bisnis yang dipegang sama kakek ini. Nah, setelah bapak ini menenangkan diri, meletakkan cara berpikir, analisa, dan kritiknya ini dikurangi semua. Bahkan tidak dikurangi lagi, sudah dilupakan. Artinya, sudah, apapun yang terjadi sudahlah, biarkan ilahi yang menjaganya. Nah, kemudian dia sudah mulai melakukan rutinitas secara ibadah gitu kan. Sebelumnya dia tidak pernah melakukan itu ibadah. Kemudian dia melakukan secara ritual ibadah, menenangkan diri, melepaskan semua, memasrahkan diri. Dan ajaibnya teman-teman, ajaibnya dalam kurun waktu 1 bulan, perubahan terjadi secara besar-besaran. Kesehatannya mulai pulih, pendengarannya mulai terbuka, matanya mulai jernih. Yang semula dia tidak bisa membaca, sehingga jelas membaca itu ya. Cara ngomong itu sudah mulai jelas. Dan ini saya ngobrol sendiri sama beliau, ini true story. Saya ngobrol sendiri sama beliau. Dia menceritakan kisahnya waktu di Lamongan itu. Nah, kemudian makannya dia, tadi saya cerita kalau makan terus dia BAB, sekarang sudah normal semua. Dan itu seluruh penyakit sembuh tanpa medis dan tanpa pengobatan apapun. Nah, true story teman-teman. Ditelepon dari keluarganya yang di Malang sana, bahwasanya usaha yang tadinya dia sebagai tengkulak, tiba-tiba itu orang-orang itu berduyun-duyun ke rumahnya, meletakkan semua barangnya ke gudangnya tanpa membayar uang sepeser pun, artinya tanpa modal. Kalau tengkulak kan beli ya, beli taruh di gudang kan gitu. Ini enggak, para petani memasukkan barangnya semua ke gudang, dan anehnya lagi gudangnya sampai nggak bisa ditutup karena saking banyaknya barang itu yang diserahkan, artinya bayar belakangan gitu. Terus yang usaha di bidang peternakan yang unggas tadi, ayam boiler, yang awalnya ayam itu mati semua ya, banyak yang mati. Nah, sekarang ini ayam itu berubah menjadi sehat-sehat semua lah intinya. Yang mati sedikit, banyak perkembangan dia. Intinya banyak perkembangan dan panennya bagus. Intinya seperti itu. Dan ajibnya lagi, ayam itu dikelola sama anaknya 2 perempuan itu yang tidak bisa, yang sebelumnya mereka tidak bisa ngurusi soal perayaman gitu. Ya akhirnya semua terpenuhi, semuanya tercover ya. Bisnisnya, kemudian peternakannya, kemudian kesehatannya. Ketika apa? Ketika beliau meletakkan semua dunia yang ada di pikirannya itu diletakkan
maka semua itu bergerak. Gatel lagi nih hidung. Semuanya bergerak, alam semesta bergerak memenuhi. Nah, itulah teman-teman, saya selalu tenang. Kita ngomong tenang, lepaskan, tenang, lepaskan. Di saat itulah gelombang rasa bersyukur kita, rasa berserah diri kita menuju ke gelombang enlightenment, di mana gelombang yang di atas 600 sampai 700 Hz. Disitulah kekurangan-kekurangan yang terjadi di sekitar kita itu akan dipenuhi. Wah, ajib. Inilah variabel semesta yang sangat unik sekali. Maka, teman-teman sekarang yang tidak punya modal untuk bisnis, teman-teman sekarang yang lagi bingung soal kerjaan, soal hutang, berapa hutang ya? Pak tadi yang saya ceritakan itu miliaran dan sekarang sudah selesai hutangnya. Dengan cara apa? Dengan cara meletakkan semua, berserah diri. Nanti saya akan ceritakan di channel selanjutnya. Bahkan sampai turun hujan emas dan dinar. Nah, emas dan perak. Mohon maaf. Ini dengan cara malah tidak berdoa. Nanti saya akan lagi upload video yang baru. Nah, teman-teman yang tidak punya modal, kemudian mohon maaf yang sakit gitu ya, sudah pasrahkan, letakkan, tenangkan diri Anda, nikmati yang Anda sekarang punya. Kalau misalkan tidak bisa menikmati makanan, nikmati nafas Anda, masuknya, keluarnya, nikmati. Syukuri ya apa yang ada, kemudian jauhi sesuatu yang membuat kalian penat, membuat kalian pening. Misalkan rumah ini ya, misalkan di rumah ini kok bikin pening gitu kan, karena ada tagihan, ada apa, sudah mulai berhijrah untuk hijrah sementara ya, di tempat yang lebih tenang. Ketika tenang itulah memunculkan banyak keajaiban-keajaiban teman-teman. Nah, kalau kita ngomong keajaiban tadi di channel yang irasional itu ya, yang sebelumnya ini, bahwa duit datang secara irasional, ini juga irasional, tapi sebenarnya ini irasional yang rasional gitu. Karena vibrasi ketika tinggi, maka alam semesta ini membentuk sesuatu kesempurnaan di dalam tubuh kita, di dalam ya kekurangan apa yang di dalam tubuh kita dipenuhi gitu. Itu termasuk uang, termasuk kesehatan. Bahkan tubuh ini juga memahami tentang vibrasi, sangat memahami sekali gitu. Maka pada level di higher self, tubuh kita yang 79%, itu selalu memenuhi kebutuhan kita yang the matter ini, yang 29%, yang tadi 70,5%, yang sekarang yang matter ini 29,5%. Higher self memenuhi kebutuhan dari the matter ini. Dia yang tidak mau mengecewakan kebutuhan matter kita ini. Tidak mau. Dia selalu memberikan pelayanan yang terbaik untuk kita. Makanya kita harus mengakses ketenangan diri kita kepada si higher self. Nah, untuk menuju ketenangan itu banyak teman-teman caranya. Bisa melalui ibadah, agama manapun. Ini jangan terus disangka saya ngomong agama manapun terus pluralisme ya. Nah, kita harus memandang sisi yang lebih tinggi lagi. Seperti layaknya kita melihat sekarang ini malam ya, sekarang ini siang misalkan. Kalau Anda melihat sekarang ini siang, maka Anda keliru karena Anda di posisi yang di siang. Padahal kalau Anda naik lagi ke atas, Anda akan melihat siang itu sedikit gitu, yang lainnya malam. Kan gitu. Jadi kan semuanya adalah perspektif. Semesta ini memiliki variabel yang luar biasa. Bahkan ada teman-teman yang banyak ya nanti saya ceritakan, yang mulai nol modal, minus, macam-macam. Bahkan sampai di segi makanan yang
memiliki gelombang yang negatif bisa menjadi positif loh. Makanan yang negatif aja bisa menjadi positif. Dan sesuatu yang positif pun bisa menjadi negatif ketika kita setel gelombang kita tidak sesuai. Inilah super power yang ada di dalam tubuh kita yang jarang kita manfaatkan. Seandainya kita semua bisa memanfaatkan super power yang ada di dalam kita, wah luar biasa ya teman-teman. Makanya saya di sini berbagi cerita, bukan saya merasa menggurui teman-teman yang menonton di sini berbagi. Kalaupun salah, itu perspektif ya. Salah atau benar itu perspektif. Tapi yang jelas, kebenaran dan kesalahan sebenarnya semua itu menjadi satu. Ya, kalau ini hidung kok gatel terus ya. Semuanya menjadi satu. Jadi kita akan memahami jika kita sudah mencapai di titik pencerahan atau di level-level tertentu. Makanya ada istilah spiritual awakening gitu kan, kesadaran spiritual. Orang-orang yang mencapai kesadaran spiritual ini no validasi ya, tidak butuh dicap seseorang ya, oh, kamu benar, kamu salah, tidak butuh. Silahkan ngecap, silahkan, itu bebas gitu kan. Nah, dari cerita ini semoga teman-teman bisa semakin keluar ya semangatnya untuk apa? Untuk menyelesaikan segala permasalahan yang Anda alami sekarang ini. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.